قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Oke, wa fi najasati ghairiha sab'un bila turab. Nah, di sini ada pernyataan juga yang cukup menarik. Najis selain dari anjing dan babi, sebelum itu, untuk najis babi gimana? Secara logika lagi, babi itu lebih jelek lagi keadaannya dibandingkan anjing. Pakai logikanya gitu. Tapi sekali lagi, dalam menentukan ini seberapa najis, bagaimana menanggulannya, itu kan kita harus kembali kepada dalil dan nas, Al-Quran Sunnah. Ketika di Al-Quran atau di Sunnah tidak pernah disebutkan penyamarataan najis anjing dan babi, maka jangan disamarin gitu, kalau bisa, ya. Dan memang logikanya ya oke, logikanya najis anjing dan babi, babi itu lebih buruk logikanya gitu. Dan makanya dalam mazhab Syafi'i begini, binatang yang zatnya najis cuma dua dalam mazhab Syafi'i. Dan ana lebih ikut ke pandangan ini kalau dalam masalah zat binatang yang najis, yaitu binatang yang najis cuma dua. Satu anjing itu jelas, dan dua babi. Adapun selain dari itu, maka semua dihukumi tahir, suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanbali, ketat banget. Kalau dalam mazhab Hanbali, binatang buas itu najis semua, termasuk ular, ya, anjing dan babi ya termasuk najis, ya, dalam mazhab Hanbali. Namun wallahu a'lam, mana lebih ikut dalam masalah ini di mazhab Syafi'i, yaitu cuman anjing dan babi saja. Dengan alasan kalau anjing itu kan jilatannya itu najis, dan anjing termasuk yang suka menjilat di tubuhnya sendiri, maka dihukumi najis. Tapi kemudian kalau babi punya kebiasaan apa? Ya mandi di kubangan tinjanya sendiri. Ya, maka ada potensi najis yang menempel permanen kepada tubuhnya, maka dihukumi najis gitu. Wallahu alam, itu yang lebih sahih. Taib. Tetapi apakah ketika babi nyenggol orang harus 7 kali penanggulangannya? Enggak. Taib. Kalau misalnya ada babi minum di wadah air seseorang, dia minum di situ, apakah penanggulangannya 7 kali dengan 1 kali turab, debu? Jawabannya tidak. Karena hadis hanya menunjukkan untuk anjing yang minum di wadah manusia itu. Enggak disebutkan hadis babi juga sama. Adapun ulama yang menyamakan itu mereka pakai qiyas, karena kondisi babi lebih buruk daripada anjing. Tapi enggak, kita pakai nas saja. Tidak perlu kita pakai qiyas dalam masalah ini. Oke, kemudian adapun najis selain babi, selain anjing. Najis selain dari babi, selain dari anjing, maka dikatakan 7 kali tanpa debu, 7 kali penanggulannya, 7 kali, subhanallah. Nah ini beda-beda ulama. Untuk najis biasa berapa kali? Tinja misalnya, tinja, kencing siapa, atau najis apalah gitu. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau mau ngilangin najis ini 7 kali setor, 7 kali basuh. Pendapat pertama. Pendapat kedua, 3 kali minimal. Ya, pendapat kedua. Pendapat ketiga, minimal sekali kalau memang menghilangkan najis. Tapi kalau najis memang hilang sekali, maka tambahin sampai hilang. Oke, ini ada 3 pendapat jemaah.
ketika najis itu apapun itu, selain dari jilatan anjing, jilatan babi, selain dari jilatan anjing, misal tai kucing misalnya, atau motor antum di kencingin kucing, motor dikencingin kucing, bagian bawah headnya tuh dikencingin kucing, ya. Bagaimana menghilangkan najis itu secara syar'i? Kalau pakai mazhab ini, ya, maka 7 kali pembasuhan. Ya, misalnya itu pakai selang 1, 2, 3 sampai 7. Kalau pakai mazhab ini. Karena ini pakai dalil begini dalilnya. Namun dalilnya ini sebenarnya tidak kuat, ya. Dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan umirna bi ghaslil anjasi sab'an. Kami diperintahkan untuk mencuci najis-najis 7 kali. Ya, tapi ini dipertanyakan riwayatnya validitasnya dipertanyakan. Ya. Dan ini dipakai kemudian oleh sebagian ulama Hanbali bahwasanya untuk menanggulangi najis kencing kucing misalnya, maka itu 7 kali pembasuhan. Pendapat kedua, minimal 3 kali pembasuhan. Minimal 3 kali pembasuhan. Maka dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW suka mengulang sesuatu sampai 3 kali. Jadi pertanyaan diulang 3 kali, pernyataan kadang diulang 3 kali, wudu di sebagian anggota tubuh 3 kali diulang. Maka minimal 3 kali. Gitu, minimal 3 kali. Kayak misalnya nih antum istinja atau, tapi kalau istinja memang ada dalil lain, terutama masalah istijmar yaitu cebok dengan batu, itu memang 3 minimal. Itu nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, misal yaitu kencing kucing minimal 3 kali antum hilang, antum ingin. Nah, kalau 3 ini kan berarti kan ini berefek pada seluruh penanggulangan najis, jemaah. Contoh, ketika BAB di kloset, antum nggak pakai air flushing, nggak pakai itu, antum pakainya gayung terus karena WC jongkok, ya. Kalau untuk menghilangkan najis itu kalau harus pakai 3 ini berarti harus 3 kali setoran. 3 gitu loh. Ya. Kalau memang pakai mazhab ini. Nah, pendapat lainnya yang terakhir bahwasanya cukup 1 kali pencucian yang itu menghilangkan materi najisnya. Kalau belum hilang, tempatnya belum suci, belum bersih, atau materi najis belum hilang, maka diterusin sampai hilang. Nah, inilah pendapat yang lebih sahih. Ini pendapat yang lebih sahih. Karena ibrahnya menghilangkan najis itu pada asalnya, untuk najis pada umumnya pada asalnya adalah bersih tempatnya dan hilang materi najisnya. Gitu. Bukan ibrahnya di berapa kalinya. Adapun kalau penanggulangan najis jilatan anjing di wadah kita, itu ibrahnya di mana? Berapa kalinya? Ya, kalau itu mah. Tapi kalau misalnya di najis-najis lainnya, ibrahnya itu bukan di berapa kalinya kita basuh dia, tapi di seberapa hilangnya dan seberapa bersihnya tempat itu. Begitu. Maka kalau misalnya ada sarung, baju atau apa kena najis, maka ibrahnya adalah hilangnya di situ dari sarung atau bersihnya sarung itu dari najis. Itu ibrahnya. Itu yang sahih. Insyaallah itu yang sahih. Maka dikatakan annahu yakfi ghuslah wahidah tadhhabu bi'aini najasah wa yathurul mahal ma'adal kalb. Maka cukup 1 kali pembasuhan yang menghilangkan materi najisnya dan membersihkan tempat terkena najis itu. Selama itu bukan najis anjingnya tadi, jilatan anjing.
Kalau misalnya najisnya masih ada, maka lakukan pencucian kedua. Masih ada, ketiga, masih ada, terus sampai mungkin 10 sampai selesai, sampai hilang itu materi najisnya atau dan juga bersih tempat itu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Taib. Sampai sini ada soal enggak, Jemaah? Masih lama ya kita syuruknya, Putra? 10 menitan. Ada pertanyaan atau kita freezing dulu? Pak Fajar, ada soal Pak Fajar? Jelas semua insyaallah. Enggak kuliah dalam. Iya, Pak. Hah? Iya, gimana? Kalau 25 tingkat. Iya. Sama, itu dia cukup sekali ya gitu. Sama seperti atas bumi. Sebenarnya tadi rincian tadi karena kenapa ada rincian kayak gini, karena tadi itu untuk najis selain anjing kalau bukan di atas bumi itu 7 kali basuhan. Kan kita katakan enggak seperti itu. Ya. Mau satu basuhan tapi udah hilang najisnya makanya cukup. Ya. Kita simpelkan sebenarnya, lebih simpel ya, yang kita ikuti itu lebih simpel. Maka kalau di lantai 25 di lantainya itu ya udah, kalau itu dia ada tinja atau kotoran, kita bersihin sampai bersih, mau dia sekali atau apa, yang penting sampai bersih. Nah, kalau misalnya di lantai 25 ada anjing kemudian menjilat wadah makanan seseorang, maka dibersihkannya 7 kali walaupun di lantai 25. Jadi sekarang ibrohnya kita bukan di atas bumi atau di mana, tapi ibrohnya adalah ini jilatan anjing atau bukan. Kalau bukan jilatan anjing maka bersihinnya sampai bersih. Begitu. Ya, sama seperti kita cuci celana di lantai 25. Wah, kalau di lantai 25 nih apakah karena bukan di atas bumi, kira-kira apakah boleh sekali doang? Enggak, di sini bukan masalah boleh sekali atau berapa kali sekarang. Bukan masalah lantainya lagi sekarang, bukan masalah di atas bumi atau tidak sekarang. Tapi yang penting itu ainun najasahnya hilang, materi najisnya, entah kencingnya atau tinjanya atau apa yang itu hilang, dan juga Dan juga tempatnya bersih. Ya begitu. Taib begitu. Nah, taib. Sekarang ada satu kasus. Apakah najis itu juga berpengaruh di penciuman? Maksudnya ketika seseorang kebauan dari sesuatu yang najis, apakah itu berefek pada boleh atau tidaknya dia mencium? Gitu. Dia kebauan dari sesuatu yang najis. Ya. Apakah itu berefek pada sholatnya? Misalnya dia sholat Allahu Akbar tapi dalam kondisi kebauan karena najis, misal di AC. Di AC ada suatu malam tikus iseng ke AC, masuk terus ke bagian exit room, dia mati, ya kan? Terus selang waktu kemudian kematian tikus ini kan membangkai dan berpengaruh pada bau aroma AC-nya tersebar di masjid. Kok boleh bangkai gini? Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Sah? Kenapa sah? Kok bisa sah? Ayo. Gak nempel. Ya selain gak nempel, gak bisa dihindari, Pak. Iya. Itu ibaratnya ada jemaah kentut. Ya kan? Jemaah satu kentut, baunya satu masjid. Batal semua enggak sholatnya karena. Tapi asli itu kentut dari tempat apa? Dari belakang, yaitu tempat yang biasa keluar najis. Maka ulama sampai bilang, apakah kentut najis? Enggak usah dipikirin. Tinjanya najis, kentutnya enggak usah dipikirin. Karena kalau ini berasal dari sesuatu najis, aroma itu. Nempel di hidung orang misalnya, nempel di maksudnya kehirup di hidung orang. Itu enggak berpengaruh pada keabsahan sholat, enggak berpengaruh. Karena kok kayak gitu kesian. Iya, satu yang berbuat semua terzolimi dengan batal semua, atau enggak sah sholatnya? Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya ada tikus, bangkai tikus di AC misalnya,
aromanya kemana-mana, maka itu tidak berpengaruh pada sahnya sholat, tidak berpengaruh juga pada bersihnya tempat dari najis. Jadi enggak karena aroma najis itu kemudian membuat semua tempat ini najis, enggak. Itunya aja yang najis dan perlu dibersihin, gitu. Perlu dibersihin, begitu. Ya, dari jelas insyaallah. Ya. Ada lagi mungkin? Masih 5 minutes atau sekitarnya, atau kita cukup mungkin sampai sini insyaallah. Kita tunggu waktu syuruk sebentar lagi. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya ini pada kantor pada libur enggak ya, Pak? Masuk ya? Yang katanya 5 hari itu kapan? Enggak ya? Oh, tergantung tempatnya di mana. Tapi kok besok libur katanya? Tanggal merah, apa itu? Oh iya ya, Maulid, pantesan ya di jalan. Oh iya Maulid. Iya Maulid ya, lupa. Oke kalau gitu. Besok siapin ketimpringannya Pak ya. Rebana disiapin. Kita cukup sampai sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.